Gereja Kristen Pasundan Cawang yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur oleh karena pada kesempatan ini kita dihimpunkan kembali dalam kegiatan menyambut Hari Pentakosta yang dilangsungkan secara khusus selama 9 hari berturut-turut di lingkungan jemaat kita. Melalui kegiatan itu kita berharap agar makna dari Hari Pentakosta itu makin kita pahami dengan baik, sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan kekristenan yang bersumber dari nilai-nilai Pentakosta itu. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan merefleksikannya bersama-sama. Oleh karenanya sebelum itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kami memuji nama-Mu ya Allah atas anugerah dan penyertaan-Mu yang terus-menerus diberikan kepada kami dalam hidup kami di tengah-tengah kondisi kehidupan sebagaimana yang kami hadapi sekarang ini. Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu dalam ibadah kami pada malam ini untuk memahami ulang makna Hari Pentakosta, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah lingkungan kami akan punya makna, punya arti demi menampilkan kekristenan yang otentik dan positif di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia. Pada hamba yang sebentar akan menyampaikan inti dari firman itu, kiranya Tuhan menolong agar apa yang disampaikannya itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca bagian Alkitab dari Perjanjian Baru yang sudah disiapkan, yaitu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11 dari Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup Orang Kristen. Selengkapnya saya baca sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai begitu jauh pembacaan kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Allah dan memperlakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara sidang jemaat, kalau kita membaca kembali sejarah pertumbuhan atau perkembangan kekristenan di mana-mana di banyak negara termasuk di Indonesia dan lebih khusus lagi di GKP di Jawa Barat, maka kita bisa mencatat bahwa kekristenan itu bertumbuh dan berkembang tidak berjalan dengan mulus dan lancar. Ada kendala, ada tantangan, ada hambatan,
ada banyak persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga kekristenan itu lamban sekali berkembang di satu wilayah. Dari sejarah gereja, misalnya di gereja Pasundan, ada satu wilayah yang sudah puluhan tahun dilakukan pekabaran Injil di wilayah itu, misalnya hanya ada 1-2 orang saja yang bisa menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mengapa perkembangan kekristenan terjadi seperti itu? Sulit ya, dan mengalami banyak persoalan. Ya, oleh karena memang kekristenan pada abad-abad pertama, katakanlah, dianggap sebagai agama baru, ya, sebagai kompetitor yang baru yang akan menyaingi agama yang sudah ada. Kalau kita membaca kisah para rasul, misalnya, akan jelas sekali di situ. Ada orang yang menolak kekristenan karena pertimbangan ekonomi, misalnya. Ada karena pertimbangan jabatan. Misalnya kita baca dalam salah satu bagian kisah para rasul, ya. Seorang pembuat kuil ya, itu marah-marah karena pemberitaan Paulus supaya orang tidak lagi memuja dewa-dewa, tapi percaya kepada Allah. Oleh karena kalau orang semua memuji, percaya kepada Allah, maka pembuat kuil itu tidak laku kuilnya. Bangkrut dia secara ekonomi. Nah, artinya bahwa kekristenan dihambat bukan oleh karena faktor ajaran, tapi karena faktor ekonomi. Itu salah satu saja contohnya. Juga ada faktor-faktor lain tentu ya. Ada faktor teologi, faktor ajaran, faktor jabatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di abad-abad pertama, jemaat-jemaat di sekitar Asia yang dikirimi surat oleh Petrus ini mengalami hal yang hampir sama. Ya, jemaat-jemaat itu mengalami aniaya, ya, mengalami dibully, dipersekusi, mengalami ujaran kebencian, tekanan politik, dan banyak sekali hal-hal yang dialami oleh umat pada zaman itu yang membuat mereka tidak lagi nyaman hidup sebagai orang Kristen pada zaman itu. Ya, katakanlah tahun 62 atau 64 ya, pada zaman itu. Dan itu sangat menjadi-jadi kalau kita membaca banyak buku tentang itu ya, kisah-kisah para martir disebut ya, para syuhada, orang yang meninggal karena agama, keyakinan agama. Nah, misalnya ada cerita orang Kristen dituduh oleh Kaisar Nero ya, di Roma yang terkenal itu, dia yang membakar kota Roma, orang Kristen itu. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, kalau orang Kristen dituduh membakar kota. Padahal yang membakar kota ya si Nero itu. Nah, itu contoh bagaimana rumitnya ya dan kejamnya ya, penindasan terhadap orang Kristen di zaman itu. Apakah dengan demikian orang Kristen takut dan kemudian tidak ada lagi yang menjadi Kristen? Oh, tidak seperti itu. Ya. Orang Kristen ternyata tetap bertumbuh, tetap bertambah, tetap berkembang di mana-mana. Dan pada waktu itu ada semacam pemio yang terkenal ya. Darah para martir adalah benih gereja. Jadi gereja itu tumbuh oleh karena darah para martir, para orang-orang yang sudah mati membela agama. Nah, saudara-saudara sekalian, Petrus menunjukkan suratnya ini secara khusus untuk jemaat-jemaat di Asia Kecil yang mengalami persoalan seperti itu. Petrus ingin menguatkan keluarga jemaat di sana. Petrus ingin memberikan kekuatan moral bagi mereka, supaya mereka tidak takut, supaya mereka tetap menampilkan kekristenan yang cantik, yang elegan di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu yang menolak kekristenan itu. Coba kita cek apa yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya tadi. Beberapa hal yang penting saya ingin kembali baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu,
kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara, pada zaman itu selalu ya, kalau orang menderita secara agama, mereka akan selalu rindu untuk datang zaman baru. Ya, dalam filsafat Jawa juga ada itu ya. Keinginan hadirnya tokoh baru yang akan membarui kehidupan, ya seperti itu. Nah, di zaman itu orang rindu, umat Kristen itu, oleh karena ada di dalam Alkitab, kedatangan Yesus yang kedua kali supaya mereka mengalami hidup yang baru, yang tidak lagi dicerca, dihina, dibully, dan seterusnya. Dan Petrus mengatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya sejarah dunia akan segera berakhir. Jelasnya seperti itu. Yesus akan segera datang kedua kali. Ya. Nah, tapi Petrus tidak hanya berhenti di situ. Dia katakan juga, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tidak menguasai diri, itu penting menurut Petrus. Apa arti menguasai diri? Menguasai artinya mengontrol diri, mengawasi diri, mengendalikan diri. Orang yang menguasai diri adalah orang yang bisa menahan emosi, tidak reaktif, tidak terburu-buru memberikan respon, atau memberikan sikap tertentu terhadap pernyataan atau perbuatan orang lain, tidak panik, tidak cemas, tidak paranoid, ketakutan, tidak menentu. Dan itulah yang diingatkan oleh Petrus dalam surat yang ini, kuasailah dirimu, kontrollah dirimu, awasilah dirimu, kendalikanlah dirimu. Dan yang menarik dikatakan oleh Petrus di sini, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Memang dalam pengalaman praktis kita alami ya, orang yang emosi itu, ya, itu nggak bisa tenang. Dia selalu emosinya menyala-nyala ya. Bangkit emosinya, marah dia ya. Dan tidak terkontrol lagi kalau sudah marah, semua keluar dari mulutnya ya. Peribahasa-peribahasa kuno yang tidak pernah digunakan dikeluarkan oleh dia. Nah, Petrus katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita juga tahu persis ya, kalau berdoa itu memang harus tenang. Menenangkan diri gitu maksudnya ya. Misalnya di pesawat ya, kalau sudah kena awan yang hitam itu kan, pesawat oleng sedikit, kita berdoa, menenangkan diri, kita mengontrol diri, lalu kita berdoa. Kalau kita tidak tenang ya, kita ikut terbawa arus, kita ikut emosi, tidak mungkin kita berdoa. Dalam liturgi kita jelas itu. Selalu ada saat hening atau saat teduh sebelum memasuki doa. Artinya supaya kita tenang, supaya hati kita disiapkan untuk berdoa. Nah, Petrus katakan juga, tetapi yang terutama bukan hanya itu, bukan hanya jadilah tenang, bukan hanya menguasai diri. Tapi yang terutama, kata Petrus, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih itu ya istilah yang generik gitu ya, istilah yang umum ya. Orang mengasihi ya. Ada istilah kita kenal filantropi ya, orang memberi banyak ya dengan hartanya ya. Ya begitu saja, memberi saja begitu ya. Tapi yang ingin ditekankan Petrus di sini, kasihilah sungguh-sungguh. Bukan sekadar basa-basi mengasihi,
Mengasihi itu, berempati itu, solider kepada orang lain itu harus dengan sungguh-sungguh, dan itu kelihatan. Kesungguhan itu akan kelihatan. Bukan dalam jumlah ya, tapi dalam cara ya, pengungkapan dan seterusnya. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini tidak dimaksudkan bahwa dengan memberi berempati itu dosa kita terhapus, bukan itu. Artinya bahwa dengan kita banyak memberi, mengasihi orang lain itu, orang tidak lagi akan ingat tentang apa yang perbuatan-perbuatan negatif yang mungkin pernah kita lakukan. Jadi bukan pemberian itu menghapus bukan di sana maknanya. Orang akan melupakan perbuatan-perbuatan kita yang negatif kalau kita mengasihi seseorang itu, orang-orang itu dengan sungguh-sungguh. Dan juga di sini dikatakan oleh Petrus, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tumpangan ya, orang menumpang. Ya di zaman itu kita tahu belum ada hotel ya seperti sekarang, hotel berbintang ya, atau hotel-hotel Melati lah ya, atau apalah yang baru-baru banyak ini keluar hotel-hotel itu ya. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar, entah itu tamu gereja atau tamu apa, dia mesti menginap di rumah warga jemaat dan harus diterima dengan terbuka, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan terpaksa oleh karena ini dan itu. Itulah yang disebut hospitality ya, keramah-tamahan. Orang-orang Kristen itu menerima dengan sukacita tamu-tamu yang datang, tidak harus dibawa ke hotel, apalagi tidak ada hotel di zaman itu ya. Dan ditekankan sekali di sini, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut ya. Kalau menerima tumpangan dengan bersungut-sungut ya mubazir apa kebaikan itu. Dan di bagian dua ayat terakhir dari bagian ini yang sangat penting adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang ada padamu sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicaralah dia sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, biarlah ia melakukannya itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, saudara sekalian, sangat penting nasihat-nasihat Petrus di sini kepada jemaatnya yang sedang mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Ya, Petrus tidak memberikan teori-teori yang sulit-sulit bagi warga jemaat yang sedang mengalami masalah pada zaman itu. Dia mengajak, dia mengingatkan kembali untuk bagaimana mengungkapkan kehidupan praktis pada zaman itu yang tetap menampilkan sekali lagi kekristenan yang elegan dan cantik, sehingga dengan penampilan kekristenan yang elegan dan cantik itu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan banyak orang yang tidak lagi memusuhi orang-orang Kristen di zaman itu. Nah, kita sekarang beribadah setiap hari ini 9 hari ya, dalam rangka menyambut Pentakosta. Pentakosta, hari ke-50, adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Alkitab, Roh Kudus itu dicurahkan dan membuat murid-murid bisa berbahasa macam-macam. Tapi yang penting adalah Roh Kudus itu memberikan kekuatan baru kepada para murid, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dengan gagah berani di zamannya. Memang dalam Yohanes 14 misalnya ayat 6 dan beberapa ayat di situ, sebelum naik ke surga kan Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirim seorang penolong yang lain,
seorang penghibur, Roh Kudus disebutkan, yang akan menyertai kamu selama-lamanya dalam hidup kamu. Dan Pentakosta ini adalah hari pencurahan Roh Kudus itu. Roh Kudus dicurahkan bagi kita, bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, apa makna bacaan ini bagi kita dalam konteks menyambut Minggu Pentakosta? Jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kita bahwa kekristenan itu atau orang Kristen itu tidak pernah dibiarkan sendiri. Kekristenan dan orang Kristen itu hidup dalam kebersama-samaan yang kuat, yang kompak, yang kukuh dimanapun. Ya memang ada banyak nama gereja, ada banyak aliran gereja, ya, ada banyak teologi gereja. Tapi yang namanya Kristen itu tetap satu. Dan yang sangat penting adalah bahwa dengan Pentakosta kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Ada penolong, ada Roh penghibur, ada Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita untuk menolong kita di dalam kita menjalani kehidupan kita yang sulit ini. Itu kekuatan yang kita terima dari Roh Kudus. Ada corona lah, ada apalah, ada nanti perkiraan gelombang kedua lah, macam-macam, itu tidak bisa menakutkan kita. Karena Yesus, Tuhan itu telah mengirimkan seorang penolong yang lain, penghibur, Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita, menguatkan diri kita, menghibur kita, menolong dan mengarahkan hidup kita. Sehingga kita tidak takut dalam menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kita harus menguasai diri. Menguasai artinya sekali lagi mengontrol diri, mengendalikan diri, mengontrol kata-kata yang kita gunakan, mengontrol emosi kita. Sekarang ini, ya dari pengalaman kita bermedsos ini yang belum begitu matang, ya. Kita kan kadang-kadang terbawa emosi melihat bacaan-bacaan di medsos itu. Apalagi yang menghina agama kita. Banyak sekali itu kan kalau kita lihat. Tidak perlu kita melakukan menyerang lagi misalnya. Biarkan saja begitu. Kita mengontrol diri, kita menguasai diri. Kita berdoa supaya orang-orang yang melakukan itu, dia akan dibalikkan pemikirannya sehingga secara positif akan memberikan apresiasi kepada keyakinan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Mengontrol diri, mengawasi, tidak emosi, menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan, yang standar, yang elegan. Itu merupakan bagian dari kehidupan kita di era medsos sekarang ini. Yang ketiga, di 2 ayat terakhir dari surat Petrus ini sangat penting. Selain tadi mengasihi, ya, memberi tumpangan dan seterusnya, layanilah seorang akan yang lain, yang berbicara baik yang berbicara sebagai orang yang berbicara tentang firman Tuhan dan seterusnya, itu berarti kita melakukan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan profesionalisme yang kita miliki. Kita punya talenta dari Tuhan. Talenta pengajar, talenta musik, talenta menjadi guru. Kita persembahkan talenta itu untuk melayani Tuhan melalui organisasi gereja kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita
dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami kehidupan yang sangat berbeda dengan adanya wabah virus yang diberi nama corona atau COVID-19 itu yang mengubah semua tatanan hidup kita. Kita tidak bisa lagi bertemu, tidak bisa lagi beribadah di gereja bersama-sama. Kita harus menjaga jarak. Kita harus selalu menggunakan masker. Kita harus mencuci tangan dengan rajin. Kita harus menjaga imunitas badan kita, tubuh kita. Dan itu semua bisa menjadi persoalan baru bagi kita karena semuanya membutuhkan kesabaran dan membutuhkan biaya yang tidak mudah. Tapi kita percaya bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menolong kita, memberikan solusi yang terbaik, memberikan kekuatan baru bagi kita, memberikan motivasi, inspirasi, memberikan power yang baru bagi kita, sehingga kita tetap tabah, tetap tekun, tetap setia kepadanya di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat kita. Mari kita masuki hari-hari Pentakosta di depan kita. Kita tetap bersyukur dalam hidup kita. Kita tetap berkarya, kita tetap melayani. Dan dengan cara itu, kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Siapkah kita memasuki hidup yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan menolong agar kami tidak saja menjadi pendengar dari firman itu, tapi kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Kami doakan kehidupan jemaat kami ya Tuhan, pendeta, majelis jemaat, pengurus wilayah, PPJ, komisi, tim, semua perangkat organisasi yang ada di jemaat-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kiranya jemaat GKP Ibn Haiser Cawang yang berada di tengah-tengah kota akan terus diperbarui dirinya melalui kuasa Roh Kudus, akan menjadi gereja yang terus berkarya di tengah-tengah dunia, menjadi gereja yang menjadi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.